bisa kami utarakan di sini adalah 2 kali berturut-turut menjadi Paskibra nasional. Bahkan ada menjadi pembentang. Bahkan di tahun 2024 anak kami yang bernama Komang Trisetia mampu menjadi pembawa baki. Ini merupakan kebanggaan yang luar biasa bagi kami. Mari kita selalu berbuat yang terbaik, karena yang terbaik itu akan datang pada kita. Pengetahuan yang memang kompleksitas dengan hal-hal yang berbau teknologi informasi. Dan Politeknik Negeri Bali, program studi atau jurusan teknologi informasi adalah bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. PMB, teknologi informasi, pilihan Anda. Halo Sobat JTI, salam satu frekuensi. Selamat datang di podcast Tekno. Bersama saya Chandra Artania yang akan menemani rekan-rekan sekalian dalam podcast hari ini. Podcast Tekno adalah tempat anak muda melek teknologi, tempat berdiskusi sekaligus menginspirasi. Tentunya, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa sekali karena saya sedang berada di SMA Negeri 1 Semarapura yang terletak di Klungkung. Tentunya ditemani oleh seseorang yang sangat menginspirasi, yaitu Bapak Iputu Sudibawa selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarapura. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya. Apa kabarnya hari ini? Ya, Astungkare sehat. Baik, mohon izin, mungkin bisa saya panggil siapa? Pak Putu boleh. Pak Putu ya. Baik. Terima kasih Pak Putu sudah meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama. Bagaimana kesibukannya hari ini Bapak? Ya, seperti biasa, kebetulan kami baru menyelesaikan penilaian akhir semester di SMA 1 Semarapura, dan juga anak-anak kita sedang melaksanakan pergelaran atau pameran tentang proyek profil penguatan pelajar Pancasila atau P5. Sehingga kita menemani mereka dan menginspirasi mereka serta membimbing mereka agar mereka bisa melaksanakan proyek dengan baik. Baik, berarti sekarang lagi ada jeda tengah semester gitu ya Pak ya? Iya, kalau dikatakan ya ada, karena di tanggal 20 Desember nanti kita akan melaksanakan laporan pendidikan terhadap orang tua tentang hasil belajar anak kita di SMA 1 Semarapura. Oh, seperti itu. Baik Pak, jadi kami sempat mencari tahu tentang profil dari SMA Negeri 1 Semarapura. Jadi sekolah ini dikenal sebagai sekolah unggulan dengan moto cerdas, disiplin, berkualitas, ya. Sidi Asti Pratnya Wicaksana. Sidi Pratnya Wicaksana. Oke. Bagaimana filosofi ini bisa diterapkan dalam bentuk karakter siswa yang sudah siap bersaing di level nasional dan global di sekolah ini, Bapak? Terima kasih. Yang kali pertama itu adalah cerdas, disiplin, dan berkualitas. Anak-anak kita tidak hanya cerdas dalam kognitif, tapi juga cerdas dalam karakter. Kemudian disiplin, mereka tidak hanya disiplin pada diri sendiri, tapi disiplin juga kepada lingkungan sekitarnya. Berkualitas ini adalah mereka harus bisa berguna, bukan hanya sekadar untuk dirinya, tapi berguna untuk lingkungan, keluarga, dan mungkin juga bisa menginspirasi hal-hal yang lain. Kemudian untuk Sidi Pratnya Wicaksana, kita mengajak anak kita semua, menginspirasi anak kita semua bagaimana agar membuat keterampilan dan pengetahuan itu menjadi bulat untuk sebuah kebijaksanaan. Ternyata banyak sekali siswa dari Ekasma yang meraih prestasi-prestasi besar gitu Pak ya. Menurut Bapak, kemampuan apa yang paling dominan dari para siswa yang bersekolah di sini hingga mereka mampu meraih prestasi-prestasi tersebut? Terima kasih, kebetulan kami di SMA Negeri 1 Semarapura sangat beruntung. Anak-anak kita yang bersekolah di sini adalah memiliki talenta dan piranti yang luar biasa, memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Dalam bidang akademik, mereka juga sudah luar biasa. Di Olimpiade Sains Nasional, mereka menunjukkan hal yang luar biasa. Sudah lolos tingkat nasional, dalam lomba karya tulis, dalam lomba-lomba bidang keilmuan yang lain, mereka sudah istimewa sekali dan sangat menginspirasi. Dalam bidang non-akademis, kami patut berbangga juga dan sangat beruntung karena anak-anak kita sangat motivasi luar biasa. Kami utarakan di sini adalah 2 kali berturut-turut menjadi Paskibra nasional. Bahkan ada menjadi pembentang. Bahkan di tahun 2024 anak kami yang bernama Komang Trisetia mampu menjadi pembawa baki. Ini merupakan kebanggaan yang luar biasa bagi kami dan semoga mereka tetap bisa menginspirasi adik-adiknya dan juga generasi yang sebayanya.
Luar biasa sekali Iya. Bapak prestasi-prestasi dari SMA ini. Kemudian bagaimana cara sekolah untuk menginspirasi siswa-siswanya sehingga mampu berprestasi seperti itu Bapak? Kali pertama kami dan guru-guru mengajak mereka tetap termotivasi dalam belajar, mengisi dirinya, dan mengembangkan talenta dan piranti sesuai dengan bakat mereka. Kami memberikan ruang, memberikan apresiasi dan memberikan waktu agar mereka bagaimana mengoptimalkan apa yang mereka miliki. Kemudian kalau memang memerlukan orang-orang dari luar, pihak luar untuk membina mereka, kami juga berkomunikasi dengan orang tua agar bisa menemani anak kita dalam mengembangkan talenta dan bakatnya. Kemudian juga kami juga mengajak mereka selalu berefleksi dalam proses pembelajaran. Dan yang terpenting adalah selalu tetap bersyukur, mohon kepada Yang Kuasa bahwa segala sesuatunya itu adalah harus mendapat izin dari Yang Kuasa. Luar biasa, berarti sekolah sudah menyiapkan wadah begitu Pak ya, dan ruang untuk mereka berkembang, bertumbuh dan lain sebagainya. Jadi sebagai seorang pendidik Bapak, apa tantangan terbesar dalam membimbing anak-anak zaman sekarang yang biasanya kita sebut Gen Z gitu Pak ya, yang serba digital, maunya serba cepat gitu Pak. Apa tantangan tersendiri? Tantangan yang paling utama adalah bagaimana menstabilkan ketahanan malangan mereka, daya tahan mereka. Mereka terkadang cepat sekali putus asa, cepat tidak kuatlah dengan tantangan-tantangan yang ada. Tetapi kita juga berusaha agar menyeimbangkan itu dengan memberikan hal-hal lain, motivasi-motivasi lain, sehingga zaman teknologi generasi Z sekarang akan lebih berkembang apabila kita coba mengajak mereka, menemani mereka secara utuh. Kami juga menamakan ada beberapa hal kegiatan-kegiatan yang namanya ada gerakan Ayah Teladan Indonesia, bagaimana bapak-bapak guru yang ada di sini menemani anak kita dalam belajar, berkreasi, kemudian dalam mengambil sebuah keputusan kita temani secara utuh. Di samping itu juga anak-anak kami juga kami ajak untuk selalu berbagi dengan yang lain. Misalkan dalam salah satu kegiatan-kegiatan sekolah mungkin berbagi dengan sekolah lain atau mengambil praktek baik yang ada di sekolah lain untuk kita bisa adopsi di sekolah kita ini. Berarti sering ada studi banding gitu Bapak? Ya, syukurlah Sungkare di sekolah kami hampir seluruh provinsi sudah pernah ke sini. Baik dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, kemudian Jawa, bahkan juga beberapa sekolah di Bali. Dan kami beruntung juga ketika ada salah satu sekolah yang setara SMA, namanya SMA 2 Skamto di Kerom yang berada di perbatasan dengan Papua Nugini, sempat belajar 10 hari di sini. Nah, anak kita sama kepala sekolahnya. Dan menjadi kebanggaan sendiri bagi kami karena mereka nampaknya ada sedikit perubahan karakter dan perilaku ketika mereka berbaur dengan anak kita dan guru-guru kita yang ada di sini. Luar biasa sekali Bapak. Dari jauh-jauh sekali ya yang belajar juga ikut di sini. Yang dari Irian Jaya yang sudah ke sini SMA 3 Merauke, SMA 2 Kerom Skamto Papua, kemudian dari Sulawesi Tengah, dari Kalimantan dan dari Pekanbaru. Sudah pernah ke sini selama tahun 2025. Oh, berarti masih 1 tahun ini Bapak? Ya, oh, luar biasa sekali Bapak. Sangat dari jauh-jauh banget belajar ke sini, udah keren banget berarti sekolahnya ya. Selanjutnya, dalam era digital seperti sekarang ini, ada banyak big data, ada AI, ada banyak sekali media sosial yang dimanfaatkan Bapak. Bagaimana sekolah ini memperkuat literasi digital siswa di era gempuran-gempuran media sosial, AI, dan lain sebagainya? Untuk kegiatan literasi, kebetulan kami di sekolah ini sekali lagi sangat beruntung ada gerakan literasi sekolah yang betul digawangi oleh guru-guru yang memang memiliki kompetensi yang di bidang itu. Kami berusaha untuk bagaimana kecerdasan artifisial yang coding, AI dan sebagainya itu bisa diimbangi untuk hal-hal yang positif. Misalkan dalam proses pembelajaran kita memanfaatkan prompt yang kita akan sampaikan di AI itu sendiri. Nah, kemudian hal lain kami lakukan juga bagaimana hal-hal yang bersifat tradisional bisa kita kembangkan melalui AI itu, kecerdasan artifisial itu. Misalkan contoh, misalkan bagaimana anak kita kok bisa mengembangkan kain tenun yang ada, motifnya itu gimana coba kita kembangkan dengan kecerdasan artifisial. Gimana motif yang biar kekinian dan tapi tetap tidak meninggalkan khasanah atau kearifan lokal yang ada. Oh, seperti itu. Kemudian dalam proses pembelajaran juga kami memanfaatkan dalam hal-hal positif, bagaimana membuat media pembelajaran dengan mereka
kemudian bagaimana mengajak mereka untuk mengembangkan STEM yang nama sekarang Science, Technology, Engineering, and Mathematics dalam proses pembelajaran. Sehingga misalkan kita coba ingin mengolah sampah, limbah bawang merah digunakan untuk apa? Coba manfaatkan AI aja. Nah, dari proses AI itu kecerdasan artifisial itu lah anak-anak mendapat inspirasi, ternyata begini loh mengembangkan limbah. Nah, sehingga mereka memodifikasi. Nah, hal itu yang kita lakukan, mengajak mereka untuk memanfaatkan kecerdasan artifisial yang berkembang sekarang ini untuk hal-hal yang positif. Kemudian dari inspirasi diberikan oleh kecerdasan itu kita kembangkan di pembelajaran. Berarti sudah ada digitalisasi dalam proses pembelajaran gitu Bapak ya di sini Bapak ya. Kebetulan sudah walaupun tidak optimal karena kita tahu perkembangan digital itu kan sangat masifnya luar biasa, tidak bisa kita ikuti. Kita sudah menyiapkan alat misalkan tadi ini sudah berkembangnya kecil dia, tapi kita tidak pernah patah semangat. Kita selalu mengiringi dengan mengikuti, tadi Mbak bilang itu adalah Gen Z. Yang generasi strawberry sekarang kan yang kelihatan cantik, tapi kok ini ya kadang-kadang ya. Iya, yang udah cepat-cepat, udah canggih banget sekarang. Semuanya serba instan lah bisa dilakukan. Betul banget. Mungkin kalau dari segi menggunakan alat berpikir mereka agak jarang karena semuanya mereka sudah menggunakan kecerdasan itu. Mungkin kalau ditanya mereka kalau 16 kali 16 mungkin agak tidak kayak kita tahu kan. Tapi dia sudah karena udah ada alat kan apaan. 4 kali 4 dia tidak membayangkan itu kenapa 16, tidak pernah mereka bayangkan. Langsung ngerti aja. 4 bagi setengah kenapa 8 juga mereka bayangkan itu. Karena mereka sudah langsung menggunakan itu. Betul. Baik. Jadi menurut Bapak bagaimana pandangan siswa dan orang tua di Ekasma terhadap pendidikan vokasi, khususnya kampus seperti Politeknik Negeri Bali? Nah, kebetulan anak-anak kami di SMA Negeri 1 Semarapura itu adalah sekolah umum yang tadi Mbak bilang adalah sekolah unggulan di Kabupaten Klungkung. Banyak anak-anak kita yang berprestasi di bidang akademik menjatuhkan pilihan mereka di sekolah ini. Tetapi dalam bidang vokasi anak kami juga luar biasa tertariknya dan orang tua juga banyak ingin melanjutkan anak-anaknya di bidang vokasi. Dan juga banyak anak kita di SMA Negeri 1 Semarapura juga ada di Politeknik Bali. Alumni kami kan juga banyak jadi tenaga pengajar, jadi staf di sana tuh. Nah, kadang-kadang mereka yang datang ke sini untuk memberikan pandangan bagaimana pentingnya juga pendidikan vokasi yang harus ditempuh. Karena pendidikan vokasi itu akan memberikan keterampilan lebih, tidak hanya berupa ilmu, tapi berupa keterampilan-keterampilan yang bisa mengisi mereka di kehidupan nyata. Berarti lumayan tinggi Pak ya minat siswa untuk bahkan ke vokasi. Tahun lalu berapa ya yang lolos jalur undang itu lebih dari 10 orang. Lumayan banyak juga Bapak ya yang lolos. Banyak yang ngambil pariwisata, kemudian teknik, dan juga ada yang manajemen akuntansi itu akuntansi manajerial itu ya. Oke, jadi seperti yang Bapak juga ketahui, kita semua juga ketahui, PNB atau Politeknik Negeri Bali mempunyai satu jurusan, yaitu jurusan Teknologi Informasi. Jadi Teknologi Informasi itu mempunyai program studi yang berbasis dengan kebutuhan industri, seperti D3 Manajemen Informatika, Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak atau TRPL, dan D2 Fast Track Administrasi Jaringan Komputer. Nah, menurut Bapak, apakah bidang ini akan relevan gitu di masa depan dari siswa-siswa yang bersekolah di Ekasma? Makasih. Sejalan dengan perkembangan teknologi demikian pesat dan masif, nampaknya ini merupakan jadi kebutuhan utama anak-anak kita karena teknologi dan informasi berkembang dengan pesat sehingga keterampilan-keterampilan mereka harus diimbangi juga dengan perkembangan ini. Dan dengan adanya beberapa pilihan program studi atau jurusan yang ada di Politeknik Negeri Bali, nampaknya kan sebagai gayung bersambut bagi anak-anak kami untuk bisa mengembangkan potensi mereka di bidang informatika dan teknologi. Baik. Bapak kan sudah melihat nih banyak banget karir di masa depan yang pastinya akan berbasis dengan IT. Bakal banyak banget hal-hal yang digantikan oleh IT, AI, dan lain sebagainya. Menurut dari pengamatan Bapak, apakah siswa di Ekasma punya potensi kuat atau minat untuk menjadi programmer atau data analis atau talenta-talenta lainnya di bidang digital? Berdasarkan pengalaman selama ini, anak-anak kami juga banyak tertarik di bidang itu. Bahkan ada kemarin yang mendapatkan beasiswa Indonesia Maju, dia mengambil jurusan Data and Science di salah satu universitas yang ada di Australia.
Nah, kebetulan mereka menjadi inspirasi, bahkan program studi jurusan itu nampaknya akan tetap menjadi buruan mereka, karena mereka akan beranggapan bahwa kedepannya peluang kerja yang paling banyak itu adalah di bidang IT ini. Karena seperti Mbak bilang tadi, beberapa jenis pekerjaan yang monoton, yang misalkan karcis, kemudian penjaga warung dan sebagainya, yang memang monoton pekerjaan, kan lebih gampang diganti dengan IT. Kecuali pekerjaan-pekerjaannya memang bervariasi, misalkan tarian, kan tidak bergerak. Tapi misalkan yang pekerjaan kayak apa, misalkan penjaga loket, kan begitu aja terus kan. Nah, akan terganti, dan mereka nampaknya kan harus berpikir ke sana bahwa IT di kemudian hari adalah menjadi hal yang harus diikuti, hal yang harus digemari, karena sejatinya nanti di kemudian hari untuk mencari pekerjaan atau mengembangkan diri tidak akan lepas dari sentuhan teknologi. Benar sekali Bapak. Kemudian apakah ada dari sekolah yang seperti ekstrakurikuler dan lain sebagainya yang mendukung minat-minat siswa yang ingin melanjutkan studinya atau yang sangat berfokus pada IT gitu Pak? Kebetulan di SMA Negeri 1 Semarapura kami juga mengembangkan ekstrakurikuler TIK bidang IT, dan kebetulan juga banyak peminat anak-anak kami yang ikut juga di Olimpiade Teknologi Informasi atau Informatika. Nah, kebetulan kami juga di kelas 10 juga mengembangkan mata pelajaran coding dan AI itu. Ya, sudah ada mata pelajaran dan diampu oleh guru-guru yang memang sesuai dengan bidangnya. Oh, berarti sudah sempat belajar tentang coding dan lain-lain ya? Itu menyeluruh untuk seluruh warga sekolah, untuk seluruh siswa atau? Untuk kelas 10 ya, semua. Karena itu salah satu mata pelajaran pilihan yang wajib diikuti. Pilihan tapi wajib diikuti kelas 10, dan itu sesuai dengan regulasi yang dimunculkan oleh kementerian. Untuk yang di kelas 11 dan 12 itu adalah merupakan mata pelajaran pilihan mereka. Ya, itu. Dan kami juga menyediakan fasilitas itu berupa lab komputer, kemudian sarana-sarana yang mendukung, bahkan beberapa infrastruktur lain yang mendukung perkembangan mereka atau kelanjutan mereka dalam mengambil bidang teknologi. Berarti teknologi itu sudah menjadi mata pelajaran umum gitu ya Pak ya di sini. Mata pelajaran umum yang wajib diikuti di kelas 10. Baik Bapak, izin menginformasikan, jadi ciri khas dari jurusan teknologi informasi di Politeknik Negeri Bali itu adalah kuliah langsung praktek. Iya, kuliah langsung praktek. Iya, jadi seperti ngoding, ada project, buat aplikasi, terus langsung turun ke industri. Itu yang kita lakukan di Politeknik Negeri Bali. Menurut Bapak, seberapa penting metode pembelajaran terapan untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja? Saya setuju dan sepakat dengan kuliah langsung praktek, itu keren itu. Karena kan teori-teori yang mereka dapatkan untuk memperkuat kemampuan kognitif mereka dan kemampuan keterampilan mereka lebih langsung praktek, kan lebih menyentuh jadinya. Tidak hanya di awang-awang, tapi mereka akan mendapatkan hal baru ketika mereka sudah langsung terjun ke dunia nyata. Ya, misalkan coding tentang apa, misalkan membuat aplikasi apa, program apa, udah langsung di dunia industri, oh begini loh. Nah, sehingga mereka juga akan tahu hambatan apa, kebutuhan apa, sarana yang diperlukan apa, sehingga mereka sudah berpikir ke depan, oh kalau saya mengembangkan ini nanti, oh saya perlu ini loh, tantangannya ini dan sebagainya. Dibandingkan kalau kuliah vokasi ini tidak diiringi dengan langsung praktek, tentu mereka akan masih agak menerawang ya apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau Politeknik Negeri Bali yang di program studi atau jurusan teknologi informatika yang sudah menerapkan itu udah luar biasa. Kalau mungkin di kami namanya Link in Math, ya sudah menyeimbangkan kebutuhan dengan dunia nyata yang ada. Keren Mbak kalau bisa dilakukan, dan semoga bisa menginspirasi anak kita untuk belajar lebih giat dan lebih termotivasi. Baik, terima kasih Bapak. Jika nanti seandainya terbuka peluang, adakah kemungkinan kolaborasi seperti workshop tentang coding atau AI atau digital innovation atau kuliah tamu bersama dengan jurusan teknologi informasi dari PNB dengan sekolah dari Ekasma? Ya, sangat terbuka sekali Mbak, karena kan sekarang di kurikulum sekarang coding dan kecerdasan artifisial itu kan merupakan salah satu yang sedang digalakkan. Dan kebetulan di sekolah, terutama di SMA Negeri 1 Semarapura, mungkin sumber daya tidak banyak yang mumpuni bidang itu, walaupun ada, karena sebelumnya kan belum ada yang demikian, belum.
kalau nanti Politeknik Negeri Bali dengan program studi informatika, Teknologi informatika untuk bekerjasama dengan kami, itu kami akan sambut dengan baik. Bagi gayung bersambut, kami memiliki kebutuhan itu, dan kemudian ada lembaga atau pihak-pihak luar yang mendukung itu, ya kami akan sangat berterima kasih dan akan sangat memanfaatkan momen ini untuk kerjasama. Menurut Bapak, apa kolaborasi yang perlu kita lakukan dari Politeknik Negeri Bali dengan Sekolah SMA Negeri 1 Semarapura? Yang pertama mungkin penguatan sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya yang ada di guru. Mungkin kami perlu bersama-sama Politeknik Negeri Bali, terutama jurusan teknologi informatika, teknologi informasi, untuk membangun bagaimana terutama daya juang guru-guru kami untuk bisa menguasai teknologi ini. Kemudian yang kedua mungkin juga perlu juga berinspirasi kepada siswa-siswa atau murid-murid kami lah, agar mereka menjadi melek dan sadar bahwa teknologi informasi yang sedang berkembang ini tidak seruat yang mereka pikirkan. Tapi kalau sudah diberikan oleh pakarnya, ada orang memang yang berkecimpung dengan itu, kan sesuatunya akan jelas jalannya, Mbak. Baik. Menurut Bapak, apa keunggulan dari pendidikan vokasi, khususnya PNB, dibandingkan dengan pendidikan akademis, seperti di universitas-universitas? Ya, terima kasih. Mungkin dibandingkan satu persatu dari segi secara harmonis, mungkin semua memiliki keunggulan, Mbak. Kalau vokasi itu kan cenderung memiliki keterampilan tentang teori yang dipelajari. Tetapi kalau di universitas tentang teori kan sains yang berkembang. Karena sekali lagi, vokasi juga berkembang dari teori yang ada, tidak bisa dipisahkan. Ketika teori ini berkembang, maka kemampuan ini kan jalan. Tapi kalau mereka ingin mempraktekkan langsung, misalkan, oh kenapa ini begini dan begini. Misalkan, kenapa kok sinyal itu bisa mempengaruhi suara. Nah, mungkin mereka langsung juga, oh ke vokasi lah jalannya. Karena langsung praktek bagaimana kabel serabut, kemudian kabel yang lain-lain itu kok bisa mempengaruhi hal-hal yang bersifat dunia maya itu. Mungkin secara teori, di dunia ini banyak sekali sinyal, banyak sekali gelombang. Tapi kan mereka tidak tahu, benar nggak ada. Untuk membuktikan itu, banyak benar, kita mungkin di vokasi untuk belajarnya. Baik. Menurut Bapak, dari pengamatan Bapak setiap hari, siswa-siswa di SMA Negeri 1 Semarapura ini lebih condong ke sekolah vokasi seperti jurusan teknologi informasi di Politeknik Negeri Bali, atau lebih condong ke akademis seperti universitas? Seperti saya bilang tadi, karena anak-anak yang menjatuhkan pilihan di sini itu adalah anak-anak yang luar biasa. Betul. Dari segi motivasi belajar, segi kemampuan. Kalau kecondongan mereka atau kecenderungan mereka memilih program studi nampaknya berimbang, Pak. Berimbang. Banyak mereka juga yang menjatuhkan pilihan ke pendidikan vokasi, khususnya teknologi informasi tadi. Banyak juga anak-anak kita yang menjatuhkan pilihan ke pendidikan yang berupa sains. Berarti cukup tinggi juga ya, cukup Pak, tinggi, ketertarikan siswa-siswa di sini. Ya. Oke. Baik, mungkin apa pesan Bapak bagi siswa Ekasma atau siswa-siswa yang mungkin bakal nonton podcast kita nanti ini, yang masih belum menentukan pilihan kuliahnya gitu, terutama bagi yang tertarik ke bidang teknologi? Ya, terima kasih bagi anak-anak, teman-teman, kalau ingin mengembangkan diri di bidang teknologi informasi, karena kita yakin dan tahu bahwa teknologi informasi berkembang sedemikian rupa dan pesatnya, mari kita isi dengan pengetahuan yang kompleks, pengetahuan yang intuisi, pengetahuan yang memang kompleksitas dengan hal-hal yang berbau teknologi informasi. Dan Politeknik Negeri Bali, program studi atau jurusan teknologi informasi adalah bisa menjadi salah satu pilihan. Baik, terima kasih Bapak. Juga sarannya tadi untuk rekan-rekan, untuk teman-teman yang nonton. Mungkin terakhir Pak, ada quotes of the day atau kata-kata hari ini yang ingin Bapak sampaikan ke rekan-rekan atau teman-teman yang juga sedang menonton. Ya, terima kasih. Mari kita selalu berbuat yang terbaik, karena yang terbaik itu akan datang pada kita. Kemudian jangan takut untuk berbagi, karena kalau kita selalu berbagi, maka apa yang kita miliki akan menjadi besar dan menjadi berguna untuk kita semua. Kemudian jangan takut untuk berbagi, karena kalau kita selalu berbagi, maka apa yang kita miliki akan menjadi besar dan menjadi berguna untuk kita semua.
Baik, terima kasih Bapak untuk Ya, hari ini. sama-sama. Maaf mengganggu Nggih, waktunya. sama-sama. Ya. Terima kasih sudah menunggu kita juga siang-siang ini. Nah, kami juga kebetulan jam kerjanya masih, Oh, iya. dan anak-anak juga masih berkegiatan. Yang penting demi kebaikan pendidikan kita siap untuk berkolaborasi. Siapa? Terima kasih juga untuk sekolahnya juga sudah mau terbuka untuk kami, sudah menyiapkan tempat juga untuk kami. Terima Tangguhkan kasih sini banyak. aja lah ya. Semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang menonton, juga bagi kita semua. Juga bisa membuka perspektif dari teman-teman yang belum memilih mau kuliah di Program mana studi, kelanjutannya, belum memilih mau masuk program studi mana, Ya. biar bisa menentukan pilihan mereka yang terbaik untuk masa depan mereka PMB, masing-masing. Teknologi Informasi, pilihan Anda. Iya. Semoga obrolan hari ini bisa membuka perspektif teman-teman dan menjadi inspirasi bahwa masa depan itu bukan cuma tentang cepat kerja, tapi tentang siap menghadapi dunia kerja. Dan untuk mempersiapkan itu, Politeknik Negeri Bali, khususnya jurusan Teknologi Informasi, siap menjadi rumah baru bagi Gen Z yang ingin upgrade skill dan juga karirnya. Jangan lupa follow dan ikuti media sosial jurusan Teknologi Informasi supaya banyak yang melek teknologi bareng kita. Stay Courseus, stay Tekno, jurusan Teknologi Informasi. Salam satu frekuensi. Politeknik Negeri Bali, Kuliah tepat, kerja cepat, PNB pasti. Saya Chandra Artania, pamit undur diri. Bye-bye.